mempelajari terkait dengan tingkatan atau klasifikasi dan cara menghitung statistik kecelakaan kerja. Yang umumnya dikenal ada 3 tingkatan, nanti ini terkait rate, ada FR, frequency rate, ada SR, severity rate, ada juga total recordable incident atau injury rate. Halo Garuda Crew, kita kembali lagi, kita masuk dalam program upskill terkait dengan Incident Investigation Report, yaitu laporan penyelidikan kecelakaan yang sebelumnya ada di modul terkait dengan program upskill, yaitu tentang investigasi kecelakaan kerja. Maka setelah melakukan investigasi, kita tuangkan semua ke dalam laporan investigasi. Tujuannya di sini supaya kita memahami dan bisa membuat namanya laporan kecelakaan. Dasar hukumnya juga masih sama dengan yang sebelumnya. Referensi yang digunakan juga masih sama. Nah, ini contoh laporan awal kecelakaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan, itu perlu dibuatkan namanya laporan awal. Laporan awal di sini hanya bicara tentang apa insidennya, siapa yang penanggung jawab saat terjadi insiden, kalau ada korban sebutkan ada korbannya siapa, terus juga lokasi insidennya, tanggal, siapa pemilik peralatan, misalnya kalau terkait dengan peralatan kerjanya, terus juga tipe peralatan, dan juga jumlah orang yang cedera. Nanti kita bisa lihat di pembelajaran terkait menggunakan aplikatif tentang laporan awal. Dan juga nanti setelah laporan awalnya sudah selesai dan dikirimkan ke Disnaker paling lambat 2 kali 24 jam, kita lakukan investigasi, kumpulkan data 5W, 1H, dan juga 4P, barulah dimasukkan ke dalam namanya laporan investigasi. Nah, bisa kita lihat di sini, ini laporan awal insiden. Jadi, pada saat membuat laporan awal, setidaknya minimal terkait dokumen atau informasi untuk 5W, itu sudah didapatkan. Misalnya, what, insidennya apa. Di sini misalnya contoh terkait dengan kasus insiden pengelasan. Terus juga ada who, siapa korbannya. Lokasi insidennya berarti where-nya dapat. Terus tanggal dan waktu insiden berarti when-nya dapat. Dan ini ada tambahan informasi, tipe peralatan, yang jumlah cedera, ataupun jika ada kebakaran ya, kalau ada, atau daftar manifest peralatan, itu pun kalau ada. Nah, di sini tertera namanya gambaran singkat insiden. Contoh terkait pengelasan, yaitu ditemukan kasus klem selang gas lepas pada saat pengelasan sehingga membuat percikan api besar mengenai wajah pekerja. Dan selanjutnya korban dibawa ke medis. Apa rencananya untuk di awal, yaitu dilakukan namanya pengamanan lokasi insiden dan dilaporkan insiden tersebut secara internal juga ke Disnaker, dan juga nanti persiapan untuk investigasi. Siapa yang melaporkan ini dituliskan nanti, terus departemennya apa, nomor teleponnya berapa, dan juga kapan waktu pelaporannya. Nah, idealnya juga dalam laporan awal silakan dilampirkan foto-foto, dokumentasi baik dari CCTV jika ada CCTV di area tersebut, ataupun foto-foto after incident. Nah, inilah contoh laporan awal, nanti yang dikirimkan secara internal dan juga bisa langsung diserahkan ke Disnaker setempat paling lama 2 kali 24 jam. Nah, setelah laporan awal ini sudah dikirimkan, kita lakukan investigasi, mengumpulkan data lebih dalam terkait dengan 4P, yaitu data pertama people, yang kedua adalah part, yang ketiga adalah place atau position, yang keempat adalah paper. Setelah 4P-nya juga dapat, baru kita bisa masukkan ke dalam namanya model SCAD seperti ini, yang di modul sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Kalau menggunakan SCAD boleh, atau fishbone diagram analisis boleh, menggunakan 5 voice boleh. Nah, dari sini nanti dijabarkan terkait mana unsafe action, mana unsafe condition, mana juga nanti penyebab dasarnya seperti itu. Dan juga nanti mana sistem yang diperlukan terkait dengan live control-nya seperti itu. Setelah nanti sudah rampung, barulah digabungkan ke dalam namanya laporan investigasi insiden. Nah, ini contoh formulir laporan investigasi kecelakaan atau insiden. Di sini what-nya kita detailkan lagi. Apa yang terjadi? Di sini klem selang gas lepas pada saat pengelasan sehingga membuat percikan api mengenai wajah pekerja. Berarti jenis kecelakaannya bisa dilihat, kita centang di sini terkait dengan kecelakaan kerja pada pekerjanya. Dan juga tingkat keparahannya di sini adalah medical treatment case. Nah, kalau misalnya ada terkait kerusakan properti atau peralatan lainnya, tinggal dilakukan
checklist saja seperti itu. Who, siapa korbannya dan siapa pelapornya, sudah tertera dengan jelas, dan where, di mana lokasinya, dan when juga kapan waktu kejadian. Nah, di sinilah dibilang dalam laporan investigasi ini data 4P tersebut, data contoh yang pertama dari people itu dimasukkan, termasuk juga ada foto dokumentasi saat melakukan interview wawancara, dan juga apa hasil wawancaranya, kronologinya juga terkait how sudah dipaparkan saat wawancara, dan juga nanti P yang kedua, peralatan yang terlibat insiden dengan pengelasan juga sudah dijabarkan, ada di situ foto-fotonya, dan juga penjelasan dari foto tersebut. Terus juga yang ketiga P-nya itu place atau position, yaitu nanti ada posisinya di indoor atau outdoor seperti itu. Dan juga terkait paper, mana KTP-nya, mana SOP-nya, mana instruksi kerjanya, mana checklist pekerjaannya, mana SIO, MCU, dan juga formulir izin kerja. Dan juga kita masukkan juga tadi screenshot daripada SCAD tersebut, boleh langsung dimasukkan ke dalam laporan investigasi, atau kita menggunakan fishbone diagram analisis, berarti kita screenshot hasil dari fishbone diagram tersebut ke dalam laporan investigasi, termasuk metriknya, ataupun yang kita misalnya menggunakan 5-wise analysis, berarti kita jabarkan based on 5-wise analysis. Polanya sama, hanya bentuk visual laporannya saja yang berbeda terkait teknik seperti itu. Dari sini bisa kelihatan nih, mana unsafe action, mana unsafe condition, sama persis yang ada di SCAD, hanya saja ini digunakan untuk keperluan 5-wise analysis, dan juga nanti bisa dilihat apa penyebab dasarnya. Tadi ada faktor manusianya kah, atau faktor pekerjaannya. Nah, yang di blok warna hijau, contoh-contohnya adalah yang diambil dari data 4P tersebut. Dan apa lack of control-nya? Di sini dibilang sistem cause-nya. Nah, setelah sudah didapatkan tadi penyebab langsung, penyebab dasar, ataupun lack of control, barulah kita berikan namanya tindakan perbaikan, baik yang bersifat correction maupun prevention. Prevention berarti langkah atau tindakan perbaikan untuk mencegah terulangnya kembali insiden tersebut. Contoh, ada beberapa misalnya correction terkait dengan penyebab langsung supaya jangan muncul lagi seperti apa, atau dengan penyebab dasar supaya jangan muncul lagi seperti apa. Dan juga apa preventionnya, langkah paling krusial untuk mencegah supaya jangan terulang kembali. Misalnya di sini pengawas standby untuk memastikan pekerja melakukan pengecekan peralatan kerja sebelum mulai pekerjaan dan pengawasan terhadap penggunaan APD. Berarti pengawasnya harus standby. Itu yang dibilang fungsi kontrol dari pengawas. Nanti data-data terkait dengan follow up ini ada due date-nya, terus kapan komplitnya, ketika komplit harus ada evidence-nya. Administrasinya juga harus ada, ketika masih progress dia progress, atau open dia open, kalau sudah done berarti harus ada evidence follow up-nya. Tuliskan juga di laporan investigasi siapa nanti koordinator investigasinya, siapa anggotanya, dan juga nanti ditandatangani ya, sampai ke level direksi seperti itu. Nah, ini bisa menjadi bahan sebagai toolbox meeting ataupun bisa sosialisasi lesson learned kepada seluruh pekerja. Untuk bentuk template laporan investigasi memang setiap perusahaan akan berbeda, namun bisa mengacu daripada Permenaker nomor 398 ataupun kombinasi antara template perusahaan dan juga dari template yang ada di Permenaker 3 tahun 98. Ini contoh-contoh laporan investigasi tadi sudah saya paparkan secara aplikatif. Barulah kita akan mempelajari terkait dengan tingkatan atau klasifikasi dan cara menghitung statistik kecelakaan kerja. Yang umumnya dikenal ada 3 tingkatan, nanti ini terkait rate, ada FR, frequency rate, ada SR, severity rate, ada juga total recordable incident atau injury rate. Nah, sebelum kita masuk TRIR ataupun FR atau SR yang lebih detail, perlu kita ketahui ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan tingkatan klasifikasi kecelakaan kerja. Di sini yang terdata adalah 6, namun belum terlalu detail terkait dengan klasifikasi kecelakaan kerja dalam 6 peraturan tersebut. Hanya saja di peraturan nomor 5 dan 6 ada sedikit memberikan pencerahan tentang kecelakaan kerja yang menyebabkan hilangnya waktu kerja atau hari kerja dan bagaimana cara menghitung statistik kecelakaan kerja. Atau mungkin yang biasa dikenal dengan istilah lost work day case atau lost work case. Ini dibilang hilang hari kerja. Nah, maka karena minimnya referensi regulasi kita terkait tingkatan klasifikasi kecelakaan kerja dan juga bagaimana menghitung statistik kecelakaan kerja, kita butuh referensi internasional yang bisa diambil dari OSHA, Form 300 Log, dan juga OSHA CFR 1904.7. Nah, sebelum kita masuk ke dalam OSHA, perlu kita ketahui
ketika ada kecelakaan kerja dan korban tersebut dinyatakan cacat tetap, maka yang hilang hari kerja ini itu merujuk kepada tabel lampiran 2 ini ada di SK Dirjen Hubungan Industrial Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 84 tahun 98. Contoh, misalnya ada korban dibawa ke medis, dinyatakan cacat tetap oleh medis. Yang cacatnya itu ruas ujung ibu jarinya cacat, berarti yang hilang 300 hari. Inilah yang akan masuk ke dalam data statistik lagging indicator lost workday case. Terus gimana kalau satu korban tersebut ternyata dinyatakan cacat, ruas ujung ibu jari dan juga ruas ujung telunjuk, berarti yang hilang nanti 400 hari. Karena ibu jari 300, telunjuk 100 hari, maka 300 tambah 100 jadinya 400. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Terus bagaimana dengan kondisi cacat tapi dia tidak tetap? Nah, ketika ada cacat tidak tetap dan hal itu tidak tercantum dalam tabel-tabel ini, maka bisa menggunakan nanti hilang hari kerja berdasarkan hari. Hari tidak bisa masuknya si korban tersebut bekerja. Nah, kalau dalam tabel ini itu terkait dengan cacat tetap dan juga sampai level fatality. Jadi ketika amit-amit terjadi insiden, ada korban fatality, maka lost workday case-nya adalah 6.000 hari secara tabel lampiran 2 ini. Oke. Karena minimnya informasi terkait tadi dengan korban kalau nggak cacat tetap seperti apa perhitungannya. Terus kalau misalnya dia hanya cacat sementara ataupun tidak cacat sama sekali, namun dinyatakan oleh medis dia tidak bisa masuk bekerja pada shift berikutnya, seperti apa Pak polanya penentuan terkait dengan nanti perhitungan hilang hari kerjanya? Maka sebelum kita masuk lebih detail terkait hal tersebut, kita perlu mengetahui tingkatan atau klasifikasi kecelakaan kerja. Ada yang disebut sebagai fatality, yang pertama, itu yang tertinggi ya. Dan juga ada lost time injury, dan juga restricted work case, RWC, ada medical treatment case, dan juga ada first aid case. Nah, yang dibilang hilang hari kerja itu hanya terkait dengan lost time injury dan juga fatality. Berarti ketika ada LT atau fatality, sudah pasti kalau rujukan dengan regulasi kita, itu ada namanya lost workday case. Ini bisa kita lihat sama-sama, fatality berarti kasus kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian pada si pekerja. Kalau lost time injury berarti kasus kecelakaan kerja yang membutuhkan perawatan medis dan terdapat hilang hari kerja. Karena korban atau pekerja sementara tidak mampu bekerja pada shift berikutnya. Namun, hari di mana kecelakaan terjadi tidak dihitung sebagai hilang hari kerja. Misal, karyawan kerja Senin sampai Jumat. Anggaplah jadwalnya seperti itu. Dan kecelakaan misalnya terjadi hari Senin. Ketika dia tidak bisa masuk kerja di hari Selasa, karena medis menyatakan untuk sementara korban tidak mampu bekerja dulu di shift berikutnya, maka yang masuk hilang hari kerja terhitung hari Selasa. Hari Senin tidak termasuk. Jadi di mana hari kecelakaan terjadi tidak termasuk sebagai lost workday case. Di shift berikutnya barulah terhitung. Itu yang dibilang dengan LWC atau LWDC secara umum sebutannya. Kalau restricted work case berarti ketika ada korban yang celaka hari Senin, misalnya seperti itu, ternyata dibawa ke medis dan medis menyatakan, oh korban bisa kembali kerja pada shift berikutnya, namun karena memang kondisi korban memang belum pulih 100%, maka korban misalnya tadi ada kasus terkait dengan operator forklift yang cedera. Operatornya ini disarankan jangan dulu bawa forklift karena ada anggota tubuh yang memang butuh pemulihan. Jadi nggak bisa lagi bekerja secara jobdesk atau fungsinya. Ataupun misalnya operator tidak bisa lagi bekerja secara full day, hanya bisa setengah hari. Jadi dia punya keterbatasan. Yang penting statement tersebut tertulis muncul dari medis. Itu yang disebut sebagai restricted work case. Kalau medical treatment case, misalnya ada operator forklift cedera hari Senin juga, terus dibawa ke medis, medis menyatakan operator tersebut bisa kembali kerja pada shift berikutnya, bekerja secara normal sesuai job desk-nya dan sesuai fungsinya, dan waktu kerjanya pun tidak terbatas, bisa 1 hari. Itu dibilang medical treatment case, tidak ada namanya hilang hari kerja. Nah, kalau untuk kasus misalnya first aid case, ada korban kecelakaan kerja, anggaplah tadi operator forklift, cedera, terus ditangani menggunakan peralatan yang ada di kotak P3K atau ditangani oleh petugas P3K yang sertifikasi Kemenaker, maka kecelakaan tersebut disebut sebagai
first aid case atau P3K. Namun di first aid case tidak ada namanya hilang hari kerja. Kenapa kita perlu mengetahui tingkatan tadi statistik kecelakaan kerja? Supaya kita bisa mudah menghitung namanya frequency rate, severity rate, dan juga TRIR. Jadi kalau frequency rate menghitung tingkat keseringan atau kekerapan cedera, kalau severity rate itu tingkat keparaan cedera, kalau TRIR itu adalah tingkat jumlah cedera. Kenapa rate ini dibutuhkan? Secara OSHA dan standar tersebut adalah untuk menghitung nanti biaya kerugian. Lebih tepatnya berapa biaya akibat kerugian insiden tersebut. Itu nanti dibilang bagian daripada cost analysis. Nah, untuk menghitung frequency rate dan juga severity rate dan juga TRIR, kita butuh konstanta pengali. Untuk menghitung tersebut, ada dua indikator konstanta pengali yang digunakan di dunia sampai saat ini. Ada konstanta 200.000 dan konstanta 1 juta. Jadi kalau konstanta pengalinya 200.000 adalah standar dari OSHA, digunakan di US, Eropa, dan lain-lain, dan Indonesia juga digunakan saat ini. Kalau konstanta pengalinya 1 juta adalah standar dari ILO dan juga tertera dalam satu regulasi kemenaker tersebut di Kap Dirjen 84 tahun 98 dan umumnya digunakan di Asia. Namun sifatnya ini tidak wajib 1 juta harus digunakan selalu di Indonesia. Bisa saja di Indonesia menggunakan salah satu konstanta, ada 200.000 dan juga ada 1 juta. Bisa dilihat dari mana angka 200.000 ini, itu menggambarkan jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang yang bekerja selama 1 tahun. Berarti 1 tahun berarti 2.000 jam kerja. Dari mana 2.000 jam kerja bisa didapatkan? 40 jam seminggu kali 50 minggu per tahun. Dikalikan 100 pekerja, dapatlah totalnya 200.000 jam kerja orang. Nah, dapat dikatakan denominator 200.000 sama artinya angka kecelakaan per 100 pekerja. Dan untuk yang 1 juta dipakai untuk menggambarkan jumlah tenaga kerja sebanyak 500 orang dalam 1 tahun, yaitu 2.000 jam kerja. Sama polanya, yaitu 40 jam seminggu kali 50 minggu kali 500 pekerja dapatlah 1 jam kerja orang. Jadi dapat dikatakan denominator 1 juta sama artinya angka kecelakaan per 500 pekerja. Kapan perusahaan menggunakan 200.000 dan kapan perusahaan menggunakan 1 juta? Secara literasi dan juga referensi turunan daripada OSHA, idealnya ketika perusahaan mempunyai karyawan, terlepas itu permanen atau tidak, dengan jumlah karyawannya adalah 499 ke bawah, maka idealnya menggunakan konstanta 200.000. Dan ketika perusahaan mempunyai jumlah karyawan 500 ke atas, idealnya menggunakan konstanta 1 juta. Untuk apa penggunaan konstanta ini? Untuk menentukan nanti cost analysis. Berapa biaya akibat kerugian yang ditimbulkan dari insiden yang terjadi di tempat kerja kita. Oke, kita lihat di sini ada studi kasus. Kita akan menghitung namanya frequency rate. Digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan hilangnya hari kerja dalam periode tertentu. Bisa bulanan, bisa periode 3 bulanan, 6 bulan, atau tahunan. Hanya saja untuk FR ini atau SR atau TRIR akan diambil nanti kumulatif setelah per tahun. Nah, 2 data penting dalam menghitung FR adalah data lost time injury atau LTA dan juga jumlah jam kerja orang atau yang kita sebut sebagai total man hours. Contoh studi kasus. Perusahaan punya 1.500 pekerja. Hasil perhitungan HRD misalnya menunjukkan bahwa jumlah jam kerja yang telah dicapai 6 bulan adalah 1,6.556.000. Nah, pada kurun waktu 6 bulan tersebut telah terjadi cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja sebanyak 5 kasus LTI. Total hilang hari kerjanya 50 hari. Terus ada juga 1 kasus RVC dan juga ada 1 kasus MTC dan 2 FAC. Berapa frekuensi rate-nya? Secara rumus adalah jumlah kasus LTI kali 1 juta per jumlah jam kerja orang yang ada di perusahaan tersebut. Kenapa pakai 1 juta? Karena jumlah karyawannya atau total karyawannya di atas 500 orang. Maka ketemulah di sini. 5 kasus LTI dikalikan 1 juta per man hours yang sedang berjalan sama dengan 3,02. Interpretasinya adalah bahwa kurun waktu 6 bulan tersebut terjadi hilangnya waktu kerja sebesar
3,02 jam per 1 juta jam kerja orang. Namun, angka ini tidak mengindikasikan tingkat keparahan kecelakaan kerja. Angka ini hanya mengindikasikan si pekerja tidak berada di tempat kerja setelah terjadinya kecelakaan kerja. Ini yang dibilang tidak bisa masuk pada shift berikutnya. Oke, ketemulah frekuensi rate-nya 3,02 dan kita akan mencoba menghitung severity rate. Di sini untuk mengidentifikasi tingkat keparahan cedera yang menyebabkan hilangnya hari kerja akibat kecelakaan kerja untuk per 1 juta jam kerja orang. Bisa periodenya adalah 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Studi kasusnya masih sama dengan yang di frekuensi rate, maka berapa severity rate-nya yang kita hitung adalah hari hilangnya, yaitu 50 hari kali 1 juta per man hours yang sedang berjalan, ketemulah 30,19. Dibulatkan menjadi 30 karena untuk perhitungan hari. Interpretasinya adalah selama kurun waktu tersebut telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 30 hari per 1 juta jam kerja orang. Tadi kita bisa lihat untuk frekuensi rate-nya adalah 3,02, untuk severity rate-nya adalah 30, dan kita akan menghitung namanya nanti TRIR-nya. TRIR atau Total Recordable Incident atau Injury Rate adalah sebuah perhitungan matematis dari total injury yang recordable. Selain first aid case, dikalikan konstanta pengalinya bisa 200.000 atau 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Nah, kalau di frekuensi rate dan juga severity rate menggunakan perkalian 200.000, maka di TRIR pun pakai 200.000. Kalau di frekuensi rate dan severity rate menggunakan 1 juta, maka TRIR menggunakan perkalian 1 juta. Karena tadi kita dari contoh frekuensi rate dan juga severity rate menggunakan 1 juta, maka TRIR juga menggunakan 1 juta. Namun, yang bisa terekam, yang terhitung adalah selain tingkat klasifikasi first aid case. Berarti first aid case tidak dihitung. Nah, maka bisa lihat ya, yang masuk dalam hitungan TRIR adalah medical treatment case, restricted work case, lost time injury, dan juga fatalities. Dari contoh studi kasus yang sama, berapa TRIR-nya? Ditemukanlah 1 MTC, ditambah 1 RWC, ditambahkan 5 kasus LTI, ketemu sama dengan 7 dikalikan 1 juta per man hours, ketemulah 4,23 kecelakaan per 1 juta jam kerja orang. Dimasukkanlah ke dalam namanya HICKP lagging indicator, terteralah seperti yang ada di layar, yaitu jumlah fatality-nya dia 0, LTI-nya 5, LWC atau LWDC-nya 50, RWC-nya 1, MTC-nya 1, FHC-nya 2. Ketemulah angka-angka ini, dan dari angka-angka inilah nanti akan dihitung kembali berapa biaya kerugian dari perusahaan ketika terjadi insiden. Untuknya adalah komparasi antara biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan dalam mencegah kecelakaan. Biaya yang sudah diterapkan, sudah dikeluarkan oleh perusahaan berapa rupiah, dan juga kerugiannya berapa rupiah. Ini yang dibilang nanti angka frekuensi rate ini per 1 juta jam kerja orang ditambahkan misalnya biaya perawatan korban, atau biaya mungkin lembur dari rekan kerja korban, atau biaya lainnya, dikalikan nanti 30 per 1 juta jam kerja orang, terus berapa hari kerugiannya dari hal tersebut, dan juga nanti dikalikan 4,23 per 1 juta jam kerja orang. Ketemulah nanti di situ loss cost analysis. Namun yang akan menghitung loss cost analisisnya adalah bagian teman-teman dari keuangan. Teman-teman HIC hanya menyediakan data lagging indikator ini saja. Sekian Garuda Crew terkait program upskill untuk pelaporan investigasi. Jadi di pelaporan investigasi adalah yang pertama melakukan investigasi, tuangkan ke dalam laporan awal investigasi, masukkan dari teknik investigasi ke dalam laporan investigasi, dan masukkan namanya data statistik tersebut.